Ya, suara saya udah masuk ya, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua tetap semangat. Saya mengajak kita membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-22. Saya percaya tidak kebetulan hari ini kita menyanyi soal hati ya. 1 Samuel pasal 22 kemarin, beberapa hari yang lalu kita membahas tentang bagaimana cerita Daud di Gua Adulam. Saya melihat ada satu karakter yang dimiliki oleh Daud, satu hati yang dimiliki oleh Daud yang itu membuat dia betul-betul bisa mencapai destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Ada sebuah kata-kata yang mengatakan seperti ini, decision itu menentukan destiny. Jadi saya ulangin, decision itu menentukan destiny. Keputusan akan menentukan apa yang akan kita terima. Keputusan yang kita ambil itu akan menentukan bagaimana jalan kita di depan. Jadi jangan dibalik saudara ya. Jadi seringkali kita itu bilang begini, saya baru mau misalnya gini, saya baru mau mengampuni kalau dia berbuat baik dulu ke saya, kalau dia nyapa dulu ke saya. Jadi kita seringkali baru mau mengambil keputusan kalau ada sebuah keadaan yang kita inginkan terjadi. Tetapi di dalam kekristenan ini terbalik, saudara. Kita harus melakukan sesuatu dulu, baru sebuah keajaiban terjadi. Kita harus mengambil sebuah keputusan dulu, baru sebuah keadaan atau perubahan itu bisa terjadi. Jadi saya harus mengampuni dulu, baru sesuatu akan berubah, bukan dibalik ya. Demikian juga kita akan melihat salah satu karakter hati yang dimiliki oleh Daud ini yang membuat dia betul-betul bisa mencapai destiny yang luar biasa, karena dia selalu mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hati yang luar biasa. Saudara, di kitab 1 Samuel pasal 22 diceritakan bahwa ayat 2 ya, berhimpun juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Beberapa hari yang lalu kita sempat belajar mengenai Mazmur 142, yaitu nyanyian tangisan yang dinaikkan Daud ketika ada di Gua Adulam. Kita bisa melihat di situ bagaimana posisi yang dialami, apa yang sedang digumulkan oleh Daud di 1 Samuel 22 adalah bagaimana dia betul-betul feel lonely, merasa kesepian, merasa tidak ada seorang pun yang mensupport dia. Kadang-kadang kita bisa terjadi, sekeliling kita banyak orang, tapi kita merasa sendiri. Itu yang dialami oleh Daud. Dia merasa tidak ada yang menolong dia merasa tidak ada yang berpihak kepadanya. Semua orang yang hadir dalam hidupnya, dalam tanda kutip, cuman minta dilayanin. Semua orang yang hadir dalam hidupnya cuman minta bantuan sama Daud. Tetapi ketika Daud memerlukan bantuan, tidak ada seorang pun yang menolong dia. Itu yang dirasakan oleh Daud di Mazmur 142 ketika dia di Gua Adulam. Anda bisa membayangkan di tengah posisi yang sedemikian, di tengah kondisi lonely, butuh disupport, butuh dibantu, butuh didukung, malah yang terjadi ayat 2 menuliskan ada orang-orang yang bermasalah semua. Orang-orang yang bermasalah semua, yang sakit hati lah, yang dikejar utang, padahal Daud sendiri juga dikejar. Daud sendiri sedang mengalami pengejaran Saul yang tidak kalah seremnya. Saudara bisa membayangkan kalau satu raja, kalau yang ngejar saudara tukang utang, tukang debt collector itu jauh lebih kecil dibandingkan kalau saudara dikejar pimpinan tertinggi dari sebuah negeri.
Bayangkan kalau seorang raja mengejar saudara, itu yang dialami oleh Daud. Daud sendiri punya masalah yang sangat besar. Anda bisa membayangkan 400 orang yang dikejar-kejar utang, dikejar istrinya mungkin, sakit hati, dikejar eh, banyak masalah karena dia baru mencuri, dikejar polisi, baru membunuh, jadi dia buronan. Anda bisa bayangkan Daud bukan sekedar buronan polisi, tapi Daud buronan dari satu negara. Nah, dia sendiri ada di dalam posisi tertekan dan jauh lebih berat apa yang dialami dibandingkan 400 orang. Tetapi yang saya kagum, Alkitab menuliskan dia menjadi pemimpin mereka. Nah, saudara, saya percaya selama masa di Gua Adulam, kenapa Daud itu sampai memimpin mereka? Karena orang-orang ini melihat sebuah karisma yang dimiliki oleh Daud. Dan saya percaya bukan hanya karisma, tapi kemampuan yang dimiliki oleh Daud. Jadi selama masa-masa di Gua Adulam, apa yang dilakukan oleh Daud adalah di tengah dia sendiri punya masalah, di tengah dia sendiri punya beban yang besar, yang luar biasa, dia masih melayani 400 orang. Dia masih membimbing 400 orang. Dia masih meladeni mereka. Dia masih mendedikasikan hidupnya untuk melayani mereka. Bahkan Alkitab menuliskan yang luar biasa di ayat yang keempat, saudara pernah baca itu, lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dengan dia selama Daud ada di gubuk gunung. Bahkan di tengah Daud itu sedang di pengejaran Saul yang mengerikan, sampai dia ketakutan. Bahkan di tengah Daud sendiri punya tekanan, tetapi dia masih sempat-sempatnya untuk memikirkan bagaimana 400 orang yang bersama dengan dia ini aman. Bagaimana dia masih bisa memikirkan 400 orang ini tetap ada di dalam kondisi yang baik. Anda bayangkan dia sendiri sedang tidak aman, tapi dia memastikan 400 orang ini aman. Dia sendiri dengan pengejaran, tetapi dia memastikan dia mau mencarikan rumah untuk 400 orang ini, saudara. Ini loh salah satu sifat Daud yang saya katakan yang betul-betul membuat Daud itu mengalami destiny yang luar biasa. Di tengah dia sendiri punya masalah, tapi dia masih melayani orang lain. Di tengah dia sendiri punya tekanan, tapi dia masih bisa menabur kebaikan bagi orang lain. Saya kasih lihat, dan ini merupakan habitnya Daud rupanya. Dalam 1 Samuel pasal 30, kita lihat peristiwa yang lain, saudara. 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-6. Kita tahu ada sebuah cerita bahwa Daud akhirnya tinggal di tengah orang Filistin, lalu dia tinggal dikasih oleh Raja Filistin, yaitu satu kota yang namanya Siklak. Disitulah Daud bersama pengikut-pengikutnya, bersama dengan istri dan anak-anak mereka tinggal bersama. Lalu di ayat 6 dituliskan, ketika Daud itu pulang dari membantu orang Filistin, ketika dia pulang balik ke Siklak, Siklak ternyata sudah terbakar habis, jadi dibakar habis. Oke. Kemudian kita lihat ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara perhatikan, 400 orang termasuk di dalamnya, dan ini sudah bertambah menjadi 600 orang, adalah orang-orang yang tadinya datang meminta suaka kepada Daud. Adalah orang-orang yang tadinya bukan Daud yang minta, tapi mereka yang minta tolong sama Daud. Adalah orang-orang yang meminta perlindungan di bawah Daud. Adalah orang-orang yang banyak di-training sama Daud. Adalah orang-orang yang Daud juga ikut care dengan mereka. Bagaimana Daud itu ikut peduli dengan kenyamanan dan keamanan mereka. Orang-orang yang sama yang sudah dibaiki oleh Daud. Bukan Daud yang mendatangi mereka, mereka yang datengin Daud. Perhatikan, ketika terjadi peristiwa Siklak, orang-orang yang sama ini, yang dibantu Daud banyak, mau melempari Daud dengan batu. Perhatikan. Kalau saya jadi Daud, saudara, saya akan teriak dan saya akan marah, saya akan balik melawan mereka. Kalau saya jadi Daud, saya tidak akan takut kalau saya jadi Daud.
Karena saya bukan Daud, ya saya takut saudara yang ngadepin 600 orang. Kalau saya jadi Daud, kalau seperti Daud, dia berani menghadapi beruang dan singa, saya akan menghadapi, mengkonfrontasi 600 orang ini dan berteriak sama mereka, dan saya bilang begini, kamu yang datengin aku dulu minta tolong, bukan aku yang datengin kamu. Aku kurang apa sama kamu? Dan sekarang kamu enak-enaknya mau lempari aku dengan batu. Lah, aku lempari batu ke siapa? Kamu pikir cuma istri kamu yang diculik? Kamu pikir cuma anak-anak kamu yang diculik? Istri sama anakku juga ikut diculik. Kita sama-sama susah. Kamu pikir cuma barang-barangmu yang dirampok, barang-barangku juga ikut dirampok. Kok enak-enaknya kamu tinggal nyalain aku? Kok enak-enaknya kamu tinggal mau menuding aku? Bukankah selama ini aku yang banyak membantu kamu, aku yang banyak nolong kamu? Saya bisa berteriak dengan banyak daftar, saya bisa nuntut sama mereka. Tetapi saudara perhatikan, yang luar biasa dari Daud ketika dia belum sampai dilempari, mau dilempari dengan batu, saya percaya dia tidak banyak berdebat, dia lari ke kemahnya, dia berteriak, dia menangis, sampai karena Alkitab itu mengatakan dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Saya percaya itu caranya dia teriak, dia histeris, dan kemudian dia menangis ke hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dan sekarang saya ajak Anda melihat ke ayat yang ke-9, ayat ke-9, perhatikan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Saudara, ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Tuhan kemudian berbicara, Daud, majulah, serang mereka, kamu akan menang. Aku akan menyerahkan orang Amalek itu ke dalam tanganmu. Saudara, kalau saya jadi Daud, saya bisa aja begitu marah dengan 600 orang ini. Dan saya tidak akan mendatangi mereka untuk mengemis-ngemis karena mereka yang dulu mendatangin saya. Saya akan dengan keberanian sendiri, saya akan menghadapi orang Amalek. Saya akan selamatkan istri dan anak-anak. Tidak istri dan anak-anak yang lain. Dalam hati saya akan berkata, biar rasain kamu. Dulu aku yang bantu kamu, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Saya akan memenangkan cuma istri dan anak-anak saya. Istri dan anak-anakmu urusan sendiri. Mungkin itu ya, banyak yang terjadi dalam pikiran saya. Karena jengkel gitu loh Bapak Ibu. Merasa bahwa kok benar-benar orang-orang ini apa ya, nggak tahu terima kasih gitu ya kan. Itu yang saya akan lakukan. Tetapi Anda lihat, Daud bisa mengajak 600 orang bersama dengan dia, kan berarti dia melobi. Dia datang ke mereka, dia menenangkan mereka, dia menguatkan hati mereka. Dia sendiri sedang susah, tapi dia menguatkan mereka. Bayangin, dia lagi susah, tapi dia berusaha untuk menguatkan mereka. Saya percaya ketika dia datengin gini, ayolah, kalian jangan emosi dulu. Kita ini sama-sama susah, bukan istri sama anak-anak kalian aja. Istriku dan anak-anakku juga ikut jadi korban. Ayo, kalau kalian emosi seperti ini, kita tidak akan mengubah keadaan. Ayo bangkit dong. Ayo kita maju, kita serang mereka. Tuhan sudah bicara, Tuhan akan menyerahkan orang Amalek ke kita. Jadi Daud itu menenangkan mereka. Bayangkan, dia sendiri butuh untuk disupport, tapi dia yang balik menyupport, dia balik menenangkan mereka. Ini loh karakter Daud. Ini sifat Daud yang luar biasa. Saudara, bukan cuma ini sebetulnya. Yuk kita lihat lagi, lebih jauh lagi. Kita lihat ayat 26. Oh, belum. Kita lihat ayat yang ke-22 dan 23. Anda bisa lihat ini loh, attitude-nya Daud. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut bersama dengan Daud. Katanya, ini loh orang-orang yang ikut dengan Daud. Karena mereka tidak ikut pergi bersama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jaran yang kita selamatkan itu, kecuali mereka kepada masing-masing mereka, istrinya dan anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Nah, saudara, ini loh yang tadi saya bilang, sifat yang kebanyakan kita akan tunjukkan kalau kita di posisi Daud adalah ayat 22. Ayat 22 ini sebetulnya banyak dari kita yang punya sifat seperti ini. Orang bilang itu apa? Hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan. Jadi mereka bilang gini, ngapain yang enggak ikut perang, yang cuma jaga rumah, kita harus bagiin jarahan, kita yang pergi perang. Sudah kita balikin aja ke mereka, istri sama anak-anak mereka sudah harusnya mereka ban-ban kamsyah.
Mereka nggak usah kita bagiin jarahan. Sama, sifat inilah yang sebetulnya kebanyakan dari kita umumnya miliki. Pada waktu pada waktu mereka berbicara seperti itu, di antara 600 orang itu ada yang bicara seperti itu beberapa. Ayat 23, perhatikan ayat 23. Ini loh wataknya Daud. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita." Jadi, saudara bayangkan ayat 24, siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Inilah karakter seorang leader yang luar biasa ya. Jadi saudara enggak usah kayak gitu, kata Daud. Biar mereka juga dapat jarahan, kita bagi sama-sama. Walaupun mereka enggak ikut perang. Tapi orang-orang Dursila itu mereka bilang, ngapain mereka enggak perang, enak-enak ongkang-ongkang kaki di rumah kita yang mempertaruhkan nyawa, kok jaranya dibagi. Mereka seharusnya udah dikembaliin istri sama anaknya, udah terima kasih gitu. Tapi ini lihat karakter Daud. Ini yang saya sebut karakter apa? Murah hati. Ini yang saya sebut generous heart. Saudara, salah satu karakter yang dimiliki oleh Daud yang betul-betul membuat dia, mendukung dia untuk mencapai destininya adalah hati yang murah hati. Saya cari bahasa asli dari generous heart. Itu artinya merciful. Jadi generous heart di sini bukan soal menabur materi, bukan. Tetapi lebih ke menabur kebaikan, lebih ke menabur seperti pengampunan. Jadi bukan tentang menabur materi. Karena bahasa aslinya punya pengertian lebih ke arah merciful. Jadi penuh dengan pengampunan, penuh dengan kemurahan hatinya. Jadi kata kemurahan hati bicara tentang memberikan kepada orang yang sebetulnya tidak masuk hitungan. Yang sebetulnya hitungannya tidak seperti itu, tetapi dia memberikan lebih. Orang itu harusnya mendapatkan mata ganti mata, tetapi seorang yang generous heart, punya hati yang murah hati, dia akan memberikan apa yang sebetulnya tidak cocok dengan hitungan sewajarnya. Itu yang dinamakan dengan generous heart. Di ayat 26 sampai 31 kita membaca lebih lagi. Di ayat 26 sampai 31. Saudara, Daud setelah menang perang atas orang Amalek, dia mendapatkan jaran yang banyak. Bukan hanya orang-orang yang berjaga di rumah dia bagiin sama rata. Tetapi ayat 26 sampai 31 bahkan Daud itu membagi-bagikan jaran itu kepada tua-tua di Yehuda, kepada orang-orang di luar dari 600 orang yang mendukung dia dalam perang. Bahkan kepada orang-orang yang mungkin termasuk orang-orang yang lapor kepada Saul bahwa Daud ada di sini, Daud lari di sini, Daud sembunyi di sini. Dia bagiin semua saudara-saudaranya, tergolong orang-orang Israel di Yehuda. Dia kasih semua, betapa banyaknya jaran yang diterima oleh Daud, dia bagikan semua kepada para tua-tua leader-leader di Yehuda, termasuk leader-leader yang mensupport maupun yang tidak mensupport Daud. Ini loh generosity-nya Daud, hati yang bermurah hati. Anda tahu apa yang terjadi akibatnya? Kita lihat, ketika dia bermurah hati kepada 600 orang yang tidak tahu terima kasih tadi, yang seharusnya mereka itu seharusnya berterima kasih sama Daud. Tetapi ketika Daud menaruh kemurahan pada mereka, 600 orang ini pada akhirnya seperti saya pernah cerita, merekalah yang memperkuat kerajaan Daud. Karena 600 orang ini menjadi tentara-tentara Daud yang sangat hebat.
Ketika Daud memberikan pemberian-pemberian kepada tua-tua di Yehuda, termasuk tua-tua yang tadinya tidak mensupport Daud, termasuk tua-tua yang tadinya melaporin kepada Saul di mana Daud sembunyi. Saudara, ketika Daud membagikan kepada mereka kebaikan seperti ini, tua-tua inilah yang kalau saudara baca di dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima, 2 Samuel pasal yang kelima, kita tidak usah baca, saudara. Dalam 2 Samuel pasal yang kelima, termasuk tua-tua di Yehuda inilah yang mensupport Daud untuk menjadi raja. Yang akhirnya janji Tuhan mengenai Daud akan menjadi raja, menggantikan Saul, itu digenapi. 600 orang yang mensupport ini, orang-orang yang tua-tua di Yehuda, adalah orang-orang yang tadinya dalam tanda kutip sebetulnya secara hitungan tidak layak dikasih kebaikan lebih. Tetapi kepada mereka lah Daud menabur kebaikan lebih. Ini yang membuat Daud akhirnya itu bisa menjadi sampai penggenapan janji Tuhan terjadi. Itu justru melalui orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang yang menyakiti Daud, orang-orang yang sempat jahat dengan Daud. Tetapi Daud tetap menabur kebaikan, menabur pengampunan, menabur kasih buat mereka. Saudara, saya percaya inilah juga yang membuat Tuhan itu bermurah hati kepada Daud. Matius pasal 5 menuliskan, Matius pasal 5, kemarin Pak Doni berbicara tentang sabda bahagia, khotbah bahagia. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7, saudara, berbicara tentang bermurah hati. Matius pasal 5, berbahagialah. Salah satu kunci untuk bisa bahagia adalah kalau kita tuh punya hati yang penuh dengan kemurahan. Berbahagialah orang yang merciful, yang penuh dengan pengampunan gak hitung-hitungan. Oh, lu dulu kurang ajar sama aku gini, awas lu ya. Oh, lu dulu kurang baik sama aku, jadi aku kasih segini aja. Ini sudah ciamik ya, harusnya lu ban-ban kamis ya, jangan minta lebih ya, dikasih hati, merogoh rempel kata orang Jawa. Nah, saudara, ini sifat Daud yang luar biasa. Saya percaya ini juga yang membuat Tuhan mengampuni Daud. Kenapa saya pikir begitu? Karena gini, 2 kali Saul itu, Daud itu punya kesempatan untuk bunuh Saul. Daud minimal punya kesempatan untuk lukain Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya 2 kali. Daud bermurah hati. Wis biarin dah, cincailah. Dia giniin gue, ya udahlah biarin dah, cincailah. Ketika Daud melakukan itu kepada Saul, saudara, saya percaya itu yang membuat Tuhan bermurah hati sama Daud. Coba Anda bayangkan, dosa Daud dibandingkan dosa Saul, secara hitungan manusia, gedean Daud. Nyuri istrinya orang. Terus suaminya Batseba, dia bunuh. Apa itu tidak lebih jahat? Terus pakai pura-pura lagi menyembunyikan di depan orang. Itu lebih jahat loh. Dosanya Saul apa sih kalau menurut saya? Dia melangkahi tugasnya Samuel. Tapi sebetulnya dia melangkahi ya karena Samuel itu terlambat. Nah, saudara bisa bayangkan kalau Anda mengundang pembicara, terus pembicaranya terlambat, ya saya percaya gereja itu pasti akan cepat-cepat gantiin, entah itu Bapak Gembala, Wakil Gembala, atau tua-tua, atau pelayan-pelayan Tuhan di situ. Nah, terus kemudian Anda bisa bayangkan kalau saya datang ke sebuah gereja, saya ditugaskan untuk khotbah di satu gereja, lalu saya terlambat, tidak datang-datang, sudah pujian dipanjang-panjangin, tidak datang-datang, akhirnya Bapak Gembala desperate, di WA tidak bisa, di telepon nggak diangkat, akhirnya apa? Ya akhirnya Bapak Gembala atau Wakil Gembala akhirnya naik ke mimbar gantiin saya. Baru 5 menit gantiin, saya datang. Apakah wajar saya berkata begini? Terkutuklah kamu karena gantiin saya. Konyol kan Bapak Ibu? Nah, Anda bayangkan, itu loh yang dialami oleh Saul. Sebetulnya karena memang Samuel juga telat banget gitu loh dari yang dijanjikan.
Kalau kalau kita membahas ya, karena Saul kan nggak boleh Bu melakukan tugas keimaman. Nggak boleh Bu melakukan tugas keimaman. Kalau bicara soal nggak boleh melakukan tugas keimaman, saudara, kita juga pernah menemukan ada cerita bahwa Daud itu satu kali memakan makanan yang disediakan untuk para imam. Di dalam kitab Imamat, makanan yang dijatahkan untuk imam itu kudus, nggak boleh dimakan oleh orang lain, oleh orang yang bukan imam. Nah, saudara bisa bayangkan kalau mau ngomong soal itu, ketika Daud memakan makanan jatahnya imam, tetapi dia tidak istilahnya dalam dalam bahasa saya itu dia tidak mengalami penghukuman seperti yang dialami oleh Saul. Nah, kenapa? Jadi ada area-area yang Daud juga lakukan gitu loh. Yang mirip dengan yang dilakukan oleh Saul, tapi kenapa Saul itu langsung dikasih talak 3 istilahnya, langsung kasih harga mati. Tuhan langsung, aku membuang Saul. Nah, Daud bolak-balik melakukan kesalahan, ngambil istrinya orang, memfitnah, mencuri, mencuri istrinya orang, membunuh suaminya Batsheba, tapi bagaimana Tuhan berkali-kali tetap forgiving, mengampuni. Pernah mikir nggak kenapa Saul satu kali nggak ngampuni, tapi kepada Daud berkali-kali Tuhan ngampuni. Saya berpikir bahwa Daud itu seorang yang generous. Daud itu juga orang yang nggak hitungan, saudara. Daud itu orang yang murah hati. Nah, makanya ketika dia murah hati, saya percaya orang yang murah hati, dia juga akan beroleh kemurahan. Saya berdoa pagi hari ini, seperti tadi kita menyanyikan ubah hatiku. Saudara, adakah orang-orang yang menurut hitungan tidak patut mendapatkan kebaikan saudara? Adakah orang-orang yang menurut hitungan tidak layak diperlakukan dengan baik? Tetapi saya ingin mengencourage teman-teman. Mari kita memiliki hati seperti Daud, saudara. Yang ketika menemukan orang-orang yang tidak layak untuk dikasih kebaikan, kita belajar seperti Daud. Kita tetap menabur kebaikan. Kita tetap menabur kemurahan hati. Kita tetap menabur pengampunan. Walaupun kita sendiri sedang ada masalah, walaupun kita sendiri sedang ada tekanan, mereka seperti 600 orang ini mau menyerang Daud balik. Walaupun kita ada tekanan, walaupun kita sendiri sedang susah. Saudara, mari kita punya hati yang generous, yang bermurah hati kepada orang-orang yang secara hitungan tidak masuk hitungan untuk dikasih kebaikan. Biarlah pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang baru, menjadi orang-orang dengan hati yang indah yang di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau kita penuh dengan kemurahan hati, Tuhan pun juga akan memberikan kemurahan kepada kita semua. Yuk kita siapkan hati untuk mengangkat tubuh dan darah. Saudara, kadang-kadang kita baru mau ngampuni, baru mau membaikin orang. Kalau orang itu juga udah berubah dikit, kalau orang itu udah baik duluan. Tapi pelajaran tentang Daud, bagaimana dia bermurah hati. Dia menabur kebaikan ketika orang-orang ini justru belum memperlakukan dia dengan baik. Dia menabur pengampunan ketika orang-orang ini justru belum mengampuni dia. Dia menabur kemurahan ketika orang-orang ini justru tidak bermurah hati kepadanya. Biarlah salah satu karakter yang kita boleh miliki adalah murah hati. Saya mengajak kita menghampiri Tuhan. Mari kita siapkan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, inilah tubuh-Mu yang dipecah-pecah bagi kami. Engkau sendiri telah menjadi teladan bahwa Engkau menyerahkan nyawa-Mu ketika kami masih berdosa, ketika kami masih jahat, ketika kami masih melakukan ketidakbaikan. Engkau telah melakukan kebaikan.
Biarlah pagi hari ini ketika kami mengangkat roti ini, kami mengingat akan kemurahan Tuhan. Bahwa kami pun orang-orang yang beroleh kemurahan. Sehingga kami juga bisa belajar untuk memberikan kemurahan kepada orang yang lain. Mungkin ada orang-orang yang memperlakukan kami seperti 600 orang. Mereka yang tadinya datang meminta pertolongan, sudah dibaikin tetapi memukul dari belakang. Tuhan, beri kami hati yang merciful. Beri kami hati yang bermurah hati, Tuhan. Beri kami walaupun itu kami tidak mampu, walaupun itu sulit. Beri kami kekuatan. Saat kami makan roti ini, kekuatan yang baru mengalir di hidup kami. Kekuatan untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kekuatan untuk mengambil keputusan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Maka kami percaya destiny kami pun akan menjadi seperti yang Tuhan telah tetapkan. Saat kami makan roti ini, kami juga percaya. Kami telah sehat, kami telah disembuhkan, kami telah diberkati. Kami terima Tuhan dengan iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan sama-sama. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Darah-Mu yang mendamaikan kami. Darah-Mu yang mempersatukan kami kembali dengan Engkau. Menjadi milik kepunyaan-Mu. Menjadi anak-anak kesayangan. Saat kami minum anggur ini, darah-Mu mengalir dalam setiap pembuluh darah di tubuh kami. Memeteraikan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan memeteraikan kami di dalam kehidupan yang penuh dengan berkat. Surga terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya dan kami terima dengan iman. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Biar kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin.